Manusia diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang lebih dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia diberi anugerah berupa akal pikiran yang bisa kita gunakan untuk memikirkan banyak hal dan memecahkan sebuah masalah. Hal itulah yang menjadikan derajat manusia lebih tinggi dari makhluk Allah lainnya. Kemampuan bernalar ini juga yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan sejak zaman dahulu hingga saat ini. Melalui kemampuan berpikir, tak jarang pula kita sering mempertanyakan banyak hal tentang bagaimana bumi dapat terbentuk, bagaimana cara penciptaan hewan dan tumbuhan, dan lain-lain. Namun, pernahkah kalian memikirkan tentang bagaimana bisa nyaris seluruh hal yang ada di dunia ini hidup secara berpasang-pasangan? Perempuan dan laki-laki, bintang dan bulan, betina dan jantan, air dan api, hujan dan petir, dan masih banyak lagi lainnya. Sebelum mengkaji mengenai pertanyaan tersebut, marilah kita simak Quran Surat Yasin ayat 36 yang berbunyi, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, yang artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Al-Quran bukanlah buku ilmiah, melainkan kitab yang diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi manusia untuk menetapkan aturan hidup agar mereka dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Faktanya, Al-Quran yang diturunkan pada 14 abad silam itu mengandung banyak sekali fakta ilmiah yang selaras dengan temuan para ilmuwan. Meskipun ilmu pengetahuan kini berkembang sedemikian pesat, tak satu pun teori ilmiah tersebut yang bertentangan dengan Al-Quran. Salah satu contohnya adalah dalam firman Allah Surat Yasin ayat 36. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Pada umumnya, kata berpasang-pasangan memiliki arti laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi pada ayat tersebut, sebelum kata berpasang-pasangan, ada kata semuanya. Dengan adanya kata tersebut, dapat ditafsirkan bahwa Allah menciptakan semua makhluk tanpa kecuali dengan berpasang-pasangan. Dari penafsiran tersebut, didapatkan bahwa dalam hal ini, yang berpasang-pasangan selain laki-laki dan perempuan adalah atom. Atom merupakan unit terkecil penyusun semua yang ada di bumi ini. Dengan begitu, maka benar adanya bahwa semua yang ada di bumi ini telah Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Dari keempat teori atom yang kita pelajari, teori atom yang dikemukakan pertama kali yaitu oleh John Dalton belum bisa membuktikan tentang atom berpasangan, sedangkan ketiga teori yang lain telah dapat menunjukkan bahwa atom ada secara berpasang-pasangan. Teori atom selanjutnya yaitu menurut J.J. Thomson, jika diibaratkan dengan bola, maka teori atom Thomson menyebutkan bahwa ada muatan positif yang tersebar rata di seluruh permukaan bola, sedangkan elektron yang bermuatan negatif berkeliaran di dalam bola yang bermuatan positif. Meskipun tidak diketahui jumlah dari elektronnya, teori tersebut dapat menyatakan atom berpasangan karena adanya muatan positif berupa proton dan muatan negatif berupa elektron. Teori atom selanjutnya adalah teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford didasarkan pada eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa yang dikenal dengan percobaan Geiger-Marsden. Teori atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford yang dibantu oleh Hans Geiger dan Ernest Marsden. Pada tahun 1911, teori ini menjelaskan bahwa inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilinginya bermuatan negatif. Sedangkan setiap proton mempunyai magnitudo besar yang sama dengan elektron dan masanya, sekitar 1840 kali massa atom yang muatannya berlawanan dengan elektron. Ini menunjukkan bahwa di dalam atom ada yang berpasangan, yaitu besar dan kecilnya massa dan magnitudo. Berikutnya yaitu teori atom Bohr yang menyatakan bahwa elektron-elektron mengedari inti atom seperti halnya planet mengedari matahari. Sistem tata surya tidak runtuh karena adanya gaya tarikan gravitasi antara matahari dan tiap planet. Atom juga tidak runtuh karena adanya tarikan elektrostatik Coulomb antara inti atom dan tiap elektronnya. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa semakin rendah atau jauh tingkatannya, akan semakin rendah juga energi yang dimiliki elektron.
Ini juga menunjukkan bahwa ada yang berpasangan, yaitu jauh dan dekat tingkatan yang berpengaruh terhadap energi. Sedangkan pada sains modern, setiap partikel memiliki antipartikel dengan muatan yang berlawanan. Pandangan sains modern tentang berpasangan pada atom ini terdiri dari positif dan negatif, yang meliputi proton dan antiproton, serta partikel dan antipartikel. Kesimpulan yang dapat diambil: pertama, penciptaan berpasang-pasangan dalam perspektif Al-Quran ada pada surah Yasin ayat 36, yang menjelaskan bahwa Allah benar-benar menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan. Allah menciptakan berpasang-pasangan, baik yang manusia ketahui dan yang tidak manusia ketahui, pada masa ayat tersebut diturunkan. Kedua, berpasang-pasangan dalam teori atom. Teori atom Dalton belum dapat mengemukakan adanya berpasangan dalam atom. Namun, teori lain seperti teori atom Thomson, Rutherford, dan Bohr sudah dapat membuktikan tentang adanya teori atom berpasangan. Berpasangan dapat menjadikan ketentraman. Dalam berpasang-pasangan, keduanya akan saling berhubungan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti yang telah kita bersama kaji, menurut pandangan sains modern, inti atom pun berpasangan. Partikel penyusun semua yang ada di bumi ini adalah berpasangan. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan semuanya dengan sangat sempurna. Sesungguhnya, orang yang beriman ialah orang yang apabila disebutkan nama Allah, maka akan gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanan mereka. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Sungguh, Maha Besar Allah atas segala yang Ia ciptakan.